Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bab 4 pada bahasa Jepang. Nah, jika teman-teman sendiri memakai buku Minano Nihongo, nah, bab 4 ini tentang apa sih, Kak? Oke, sekarang Sekarang aku akan ngejelasin apa itu bab 4 pada Minano Nihongo. Nah, bab 4 pada bahasa Jepang di buku Minano Nihongo itu tentang ji. Nih. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan adalah tentang waktu. Nah, apa sih bab 4 itu? Nah, kita akan coba menelaah ya, teman-teman. Jadi, waktu ini fungsinya buat ya menunjukkan waktu dong. Masa menunjukkan barang kan nggak mungkin. Jadi, waktu ini kanji ji ini itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Coba aku kasih contoh deh. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ima kuji des, sekarang jam 9. Nah, contoh lain lagi karena ini kayak masih ngawang-ngawang jam 9 apa? Oke. Sekarang ini aku kasih contoh kayak gini. Nah, contohnya seperti ini. Watashi wa gakkoe gosen kuji ni ikimasu. Nah, ini artinya adalah saya pergi ke sekolah jam 9 pagi. Nah, jadi kanji ji ini adalah untuk menunjukkan waktu, sedangkan gosen itu menunjukkan waktunya, entah pagi, kalau malam itu adalah gogo ya teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya, tetap di bab 4 ini tentang waktu. Nah, waktu ini pun punya kata kerjanya sendiri teman-teman. Jadi kalau di sini kalian bisa dilihat ada kata kerja yang non lampau dan ada kata kerja yang lampau. Nah, di dua kata kerja ini pun punya bentuk positif dan bentuk negatifnya. Nah, kalau di non lampau ini positifnya itu seperti ini. Nah, bentuknya itu adalah mas. Kemudian kalau di bentuk negatifnya, ini dia. Bentuk dari negatifnya itu adalah masen. Nah, kalau kita lampau atau kata lampau itu kan kata lainnya adalah sudah berlalu. Nah, kalau kita pelajari materi-materi sebelumnya, itu kalau kata kerja lampau biasanya diakhiri dengan sta. Nah, sama dengan halnya kata kerja yang di sini. Jadi, kalau kata kerja pada bab 4 ini bentuk positifnya adalah bentuknya masta. Nah, kemudian untuk bentuk negatifnya seperti apa? Seperti ini. Nah, bentuknya adalah dari kata kerjaan ini negatif yang masen kita tambahkan dengan desta. Jadi bentuk kata kerja lampau pada bab 4 ini adalah masen desta. Oke, aku kasih contoh kalimatnya ya. Nah, contohnya kayak gini. Kesa rokuji ni okimasta. Tadi pagi aku bangun jam 6. Nah, di sini kesa itu kan tadi pagi. Tadi pagi. Rokuji ini adalah waktunya. Ini tadi menunjukkan tadi pagi. Nah, ini adalah partikel dan okimasta adalah bangun, tetapi kita memakai kata kerja lampau ini karena tadi sudah dilakukan, karena sudah bangunnya tadi pagi. Jadi bukan okimas tetapi okimasta. Nah, untuk penggunaan partikel ni ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, kita bakal mempelajari partikel ni. Nah, partikel ini itu apa sih? Jadi, partikel ini digunakan untuk menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu atau kegiatan. Jadi, pola kalimat penggunaan itu seperti ini. Sini. Nah, di depan ini diisi kata benda waktu. Terus yang di sini itu kegiatan. Contoh kata benda waktu itu apa sih?
Misalkan kata benda waktu tuh ada jam, ada hari, terus dan lain-lain sebagainya. Terus kalau kegiatan bisa belajar, bisa bekerja, bisa bepergian. Nah, kalau misalkan kita menggunakan partikel ini buat, misalkan kita mau buat kalimat. Contohnya nanti kayak gini. Misalkan kita pakai jam aja ya. Misalkan tidur ya, bangun pada pukul 5. Jadi nanti pola kalimatnya kayak gini. Gojini okimas. Artinya bangun pukul 5. Kalau misalkan contoh lain deh. Misalkan makan pukul 12. Jadi nanti contohnya jam 12 kan Juni Ji Ni Ta Be Mas. Oke. Terus ini kan kalau misalkan mau menyatakan pernyataannya. Nah, kalau misalkan mau bertanya, misalkan belajar jam berapa atau bangun jam berapa, makan jam berapa, itu kayak gimana sih? Jadi kita pakai gini. Jadi nan itu buat kayak apa? Misalkan kalau buat jam jadinya nanjini kegiatan K. Misalkan bangun jam berapa? Jadi nanti pertanyaannya kayak nanjini okimas K. Nah, nanti buat jawabnya sama kayak gini. Kalau misalkan ada yang tanya gini, nyan yobini hataraki maska, bekerja di hari apa? Misalkan kita pakai hari Senin. Hari Senin itu getsu. Jadi itu jawabannya tinggal disamain aja kayak ini. Getsu. Jangan lupa pakai yobi ya, hari. Yobi. Ni hatara kimas. Oke, lanjut ya. Kita habis itu bakal mempelajari tentang karamade. Karamade itu apa sih? Karamade itu artinya nani-nani, dari nani-nani sampai. Jadi kayak kara itu dari, made itu sampai. Kalau misalkan kita mau bikin buat pola kalimat, jadi pola kalimatnya gini. Kara made. Terus di sini kita isi sama kegiatannya. Gimana saya? Sini kata benda waktu. Kata benda waktu. Misalkan belajar dari jam 1 sampai jam 3. Jadi kalau kita masukkan ke pola kalimat ini, jadinya kayak gini. Kita kan belajar dari jam 1 ya. Ichiji kara sengasen sampai jam 3 sanji made kegiatan ben kyo shimasu. Artinya belajar dari jam 1 sampai jam 3. Kalau misalkan yang ini kan buat menyatakan pernyataan ya. Nah, kalau misalkan buat bertanya, kayak gimana sih? Nah, jadi pola kalimatnya tuh hampir sama kayak ini. Cuman bedanya kalau ini kan kita pakai ni ya. Kalau di sini kita pakainya karamade, jadinya kayak gimana? Jadi kita tetap pakai nan ya. Jadi nan titik-titik kara, nan titik-titik made, kegiatan k. Jadi yang nan ini juga bisa kurang n. Jadi nan ini yang buat pertanyaan bisa kayak nanji, bisa nan yobi. Kalau misalkan kita pakai hari, misalkan bekerja dari hari apa sampai hari apa. Jadi tinggal samain kayak ini aja. Jadinya kayak nan yobi kara, terus lanjut nan
yobi made hatara kimas. K, jangan lupa. K itu buat bertanya ya guys. Jadi nan yobi kara, nan yobi made hataraki maska, bekerja dari hari apa sampai hari apa. Nah kalau misalkan buat jawabnya tinggal pindah ke ini aja. Ini tinggal diganti hari, udah selesai. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4 yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sana dan Mas Abdi. Tadi Mas Abdi itu menjelaskan tentang ji atau waktu atau jam. Terus keterangan kata kerja mas, mase, keterangan kata kerja masta, maseng desta. Terus Mbak Sana juga udah ngejelasin partikel ni, karamade. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu partikel lagi, yaitu partikel to. Nah, apa hubungannya partikel to sama keterangan waktu? Nah, itu bakal kita bahas di pembahasan bab 4. To itu artinya apa sih teman-teman? To itu artinya dan. Secara bahasa, kalau bahasa Indonesia pun kata dan itu harus kata benda dengan kata benda atau subjek dan subjek. Tidak boleh antara subjek atau kata benda. Contohnya gini, aku, saya, atau pakai nama orang deh, Sana dan Abdi. Gak bisa kalau kita seumpama Sana dan Senin, gak bisa. Jadi harus sinkron antara kata pertama dan kata keduanya. Nah, di tengah-tengah itu ada partikel to. Partikel to ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata. Tapi dengan syarat tadi ya harus sama. Sebenarnya ini udah ada konsep dari bahasa manapun, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahkan bahasa Arab pun. Kalau partikel dan, kalau ada dan itu harus imbang antara yang kanan dan kiri. Seumpama gini. Kita pakai contoh bahasa Arab ya. Pakai dan kan pakai waw kan. Wow. Wa itu dan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab wa itu dan. Nah, ketika ada wa di sini kalau ada kata banyak di sini juga harus memiliki makna banyak. Itu dalam bahasa Arab. Jadi kita harus sinkron antara kanan dan kiri. Begitu juga dalam bahasa Jepang. Bahasa Indonesia pun sama. Partikel to bisa digunakan kalau contoh gini, contoh ya, watashi wa tomodachi to, gakko wa ikimasen. Saya dan teman saya pergi ke kampus atau universitas. Saya, partikel yang pertama, watashi ini itu subjek. Nah, tomodari juga subjek. Jadi nggak bisa kalau seumpama watashi terus ininya kayak kamu ganti kata benda gitu. Kutsu sepatu. Saya dari sepatu nggak bisa. Jadi harus sama-sama itu, sama-sama subjek dengan subjek, kata benda dengan kata benda, gitu. Nggak bisa dirubah-rubah, dibolak-balik juga nggak bisa. Cuma contoh gini, contoh lagi ya. Watashi wa yasumi nichi yobi to getsuyobi desu. Getsuyobi desu. Nah, saya beristirahat pada hari
Minggu, dan Senin. Nggak bisa kalau selama saya beristirahat pada hari Senin dan Abdi tiba-tiba nggak bisa. Jadi harus sinkron gitu. Setelah to sama sebelum to itu harus sinkron. Partikel to itu menyinkronkan antara yang mau dihubungkan. Nah, itu fungsi dari partikel to. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.